Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Hasra yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain kata syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah limpah kepada suri tauladan kita, kepada manusia mulia, kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga tersampaikan kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan ketika nanti di hari kiamat kita diaku sebagai umat beliau sehingga mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Hadirin sidang salat jamaah Masjid Al-Hasra, pada ayat yang tadi khotib bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Jika kita melihat fenomena-fenomena saat ini, bagaimana anak-anak kita, bagaimana adik-adik kita, bagaimana anggota keluarga kita memfigurkan seseorang yang selayaknya memang seharusnya tidak dijadikan contoh. Banyak yang saat ini menjadikan tontonan sebagai tuntunan, tetapi malah dibalik tuntunan malah dijadikan tontonan. Mengutip penjelasan dari Profesor Quraisy Shihab dalam karyanya Tafsir Al-Misbah bahwa ayat yang tadi dibacakan di awal khutbah dapat dipahami sebagai kecaman kepada orang-orang munafik yang mengaku memeluk Islam tetapi tidak mencerminkan ajaran Islam. Kecaman itu dikesankan oleh kata laqad, seakan-akan ayat itu menyatakan kamu telah melakukan aneka kedurhakaan, padahal sesungguhnya di tengah kamu semua ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semestinya kamu teladani. Ketika kita ketahui mukjizat-mukjizat para nabi, bagaimana kita mengetahui Nabi Yusuf dengan wajah yang tampan, kita mengetahui Nabi Musa bisa membelah lautan, dan nabi-nabi yang lain, Nabi Zakaria, Nabi Yahya yang meninggalkan duniawi karena untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa memiliki mukjizat yang dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Jika Nabi Yusuf kita kenal dengan ketampanannya, aslinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih tampan daripada Nabi Yusuf. Maka dari itu tidak ada kata syukur yang paling indah kita ucapkan selain kita dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dari sekian banyak rasul, dari sekian banyak nabi, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling istimewa. Kita tahu bahwa Nabi Musa mendapatkan gelar kalimullah
orang yang berbicara dengan Allah. Kita tahu bagaimana Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah, teman dekatnya Allah. Tetapi kita tahu bahwa Nabi Muhammad mendapatkan gelar Habibullah, kekasih Allah. Jika kita bertemu dengan orang yang membangga-banggakan karena dia telah bertemu presiden, dia dengan bangga bercerita, saya barusan bicara sama presiden. Kata orang yang dekat dengan Pak Presiden, kamu baru bicara, aku teman dekatnya. Tapi kata kekasihnya presiden, kamu itu baru teman dekatnya, aku kekasihnya yang setiap hari bersamanya. Maka Nabi Muhammad memang mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kata syukur yang paling mendalam dari diri kita. Salah satunya adalah kita dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq beristirahat di Gua Thur dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, yang saat itu masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kala itu Rasulullah tertidur berbantalkan paha Abu Bakar. Padahal saat itu kaki Abu Bakar digigit kalajengking yang membuatnya sakit hingga meneteskan air mata yang hingga pingsan. Dan Abu Bakar As-Siddiq tidak mau banyak bergerak, khawatir Rasulullah terbangun. Hal itu bisa dilakukan karena landasan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kisah yang lain diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di tengah berkecamuknya perang Uhud, kita tahu di perang Uhud ini terjadi banyak syuhada yang menjadi korban peperangan Uhud. Hingga terdengarlah saat itu isu bahwa Rasulullah terbunuh. Maka isak tangis di seluruh kota Madinah itu terdengar, sehingga ada satu wanita Ansor yang keluar dan mendekati medan peperangan Uhud. Saat itu dia bertanya, ini siapa? Itu bapakmu. Ini siapa? Itu suamimu. Ini siapa? Ini putramu. Ini siapa? Itu saudaramu. Semua yang ditemui saat itu adalah jenazah anggota keluarganya. Tetapi yang ditanya seterusnya adalah, di mana Rasulullah? Di mana Rasulullah? Maka orang yang ada di situ menjawab, itu ada di hadapanmu. Maka wanita itu langsung mendekati Rasulullah seraya berkata, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mempedulikan apapun yang menimpa diriku selama engkau selamat. Bagaimana kita juga mengingat cerita Uwais Al-Qarni ketika Nabi Muhammad SAW giginya tanggal ketika di perang Uhud karena terkena besi, sehingga besinya tertancap ke pipi Rasulullah, nembus ke gigi sehingga giginya tanggal ataupun copot. Uwais Al-Qarni hanya mendengarkan cerita. Uwais Al-Qarni mengambil batu dan memukulkan mulutnya dengan batu itu, sehingga orang yang melihat Uwais Al-Qarni mengatakan, Uwais, engkau kenapa? Engkau gila, engkau gila. Ya, aku memang gila. Aku ingin merasakan apa yang dirasakan kekasihku. Aku dengar kekasihku dalam peperangan giginya copot hingga berdarah. Maka aku ingin merasakan apa yang dirasakan oleh kekasihku. Lalu bagaimana dengan kita, dengan anak-anak kita, dengan saudara-saudara kita, atau bahkan dengan diri kita? Siapa yang kita jadikan suri tauladan dalam hidup kita? Maka dari itu paling tidak wujud rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salah satunya adalah dengan bersolawat. Mengapa? Karena salah satu ciri orang yang cinta kepada orang lain adalah senantiasa menyebut nama orang yang dicintainya. Maka salah satu tanda kalau kita ingin dianggap orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sering-seringlah kita bersolawat. Karena apa? Solawat memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Ketika Allah memerintahkan solat, Allah tidak solat. Ketika Allah memerintahkan puasa, Allah tidak puasa. Ketika Allah memerintahkan zakat, tapi Allah tidak berzakat. Tapi ketika Allah memerintahkan solawat, Allah pun bersolawat.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Di ayat itu 'alan nabi memakai alif lam, sehingga sudah nyata ayat itu tertuju an-nabi kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan dengan selawat itu yang mengantarkan kita diaku sebagai umat beliau, mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Hadirin sidang jamaah sholat Jumat Masjid Al-Hasra yang mudah-mudahan mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak yang ingin khotib sampaikan, yang mudah-mudahan apa yang khotib sampaikan secara singkat ini bermanfaat khususnya kepada diri khotib sendiri dan umumnya kepada jamaah semuanya, dan mudah-mudahan kita, keluarga kita istiqomah dalam keimanan keislaman sehingga mati pun dalam keadaan husnul khotimah, dalam membawa nilai-nilai keimanan. Karena tak ada lagi gunanya harta, tak ada lagi gunanya kerabat, sahabat ketika nanti kita meninggal, kecuali nanti kita mengharap meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa 'ala jami'il malaikatil muqarrabin waradallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin waradu 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.